Pemirsa, isak tangis keluarga tak terbendung saat kedua korban ibu dan anak dimakamkan di Subang, Jawa Barat. Keduanya dimakamkan di tempat pemakaman umum Iskuning di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua jenazah yaitu Tuti Suhartini dan Amelia telah diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek setempat dan Satreskrim Polres Subang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saling memberikan doa yang terbaik. Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amelia Mustika Ratu binti Yasep. Diterima iman Islamnya, dijadikan ahli ibadah, ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firasatnya sih Pak sebelumnya Pak? Tidak ada sama sekali, jauh dari firasat apapun, dan tidak ada masalah apapun. Gitu. Ibu dan anak ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagasi mobil mewah yang terparkir di garasi kediaman korban di Kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh sang suami yang baru pulang dari luar kota. Keluarga dan kerabat korban langsung histeris melihat jenazah Tuti dan anaknya di bagasi mobil mewah di kediaman korban. Petugas Sinafis Polres Subang yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap dua jasad korban. Dari pemeriksaan sementara, korban Tuti mengalami luka di bagian kepala dan punggung, sedangkan Amelia mengalami luka di bagian kepala. Jam 7.30, RT setempat laporkan bahwa ada kejadian pembunuhan. Itu saja awalnya. Dan ketika saya cek TKP, bahwa 6:30 kurang lebih jam 7 adalah suaminya yang menemukan, kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi. Jadi hasil olah TKP yang kami lakukan bahwa memang berdasarkan fakta di lapangan ya, tidak ada kerusakan di pintu masuk maupun dari pintu depan maupun belakang. Kemudian barang-barang berharga yang signifikan juga tidak ada yang hilang. Mobilnya juga masih lengkap. Yang diperkirakan diduga diambil handphone anak korban itu yang menjadi korban tersebut. Kemudian kita juga mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, baik berupa benda tajam dan benda tumpul yang diduga digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Kemudian kita juga mengumpulkan bercak-bercak darah yang ada di dinding maupun di lantai. Kemudian mengumpulkan sidik-sidik jari ya yang ada di beberapa tempat. Ya semoga ini bisa mengungkap siapa pelakunya nanti. Ya dari penemuan jasad ya yang kita lihat ada bekas pukulan ya, baik dari benda tumpul maupun benda tajam di kepala kedua korban. Kemudian di mata anak juga sepertinya diduga bekas pukulan bekas pukulan, ada bekas pukulan. Kemudian dari kamar yang digunakan diduga untuk istirahat, untuk tidur kedua korban tersebut, diduga korban ini dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan ya oleh pelaku. Kemudian dibawa ke garasinya dan melewati pintu belakang. Diduga diseret ya, karena ada bekas darah, seretan darah di sepanjang jalan menuju mobil yang diparkir di garasi korban TKP. Jadi dari hasil komunikasi suami korban terakhir meninggalkan rumah kan pukul 20.00. Yang bersangkutan masih berkomunikasi seperti biasa dengan korban, baik istri maupun anak tersebut, anak yang menjadi korban tersebut. Kemudian
suami korban ini meninggalkan rumah untuk istirahat di rumah yang lain. Hingga kini belum diketahui dugaan motif di balik tewas ibu dan anak tersebut karena polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban bernama Yosef. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana dengan penyelidikan penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan tewas di bagasi mobil? Apa hasil dari otopsi kedua jenazah? Informasi terbaru akan disampaikan oleh Agung Prasetyo dari Subang, Jawa Barat. Selamat siang Agung, bagaimana hasil pemeriksaan olah TKP kemudian hasil otopsinya? Ya, terima kasih Ana, selamat siang juga pemirsa. Memang informasi terbaru proses penyelidikan pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Memang hingga saat ini polisi dari Satreskrim Polres Subang dan Polsek Jalan Cagak memang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, di mana tadi juga pukul 11.00 suami korban ini dipanggil kembali ke Polsek Jalan Cagak untuk dimintai keterangan dan diminta untuk sidik jari. Dan selain untuk pemeriksaan saksi juga pada hari ini dilakukan gelar perkara yang dimana dilakukan di Polsek Jalan Cagak ini. Selain itu juga memang pada pukul 9.00 tadi untuk kedua jenazah dari ibu dan anak ini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Jalan Cagak dan emang diantar juga oleh keluarga dan kerabat. Selain itu pada hari kemarin memang kedua jenazah ini telah diotopsi di Rumah Sakit Sartika ASI. Memang hasilnya belum dapat diberikan informasi dari pihak kepolisian dan memang masih dalam penyelidikan. Selain itu juga hasil dari olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Alphard yang diamankan juga di Polsek Jalan Cagak ini. Memang selain kendaraan tersebut ada juga kayu yang memang diduga untuk memukul korban ini. Dan untuk hasil otopsi sendiri memang dari pihak kepolisian masih dalam pemeriksaan dan belum ada tindak lanjut. Sementara itu Anda kembali ke Anda di studio. Agung, tadi Anda katakan beberapa saksi sempat diperiksa, terkecuali suaminya yang juga ikut diperiksa ini. Ada siapa saja ataupun berapa orang yang kemudian dijadikan saksi dan diperiksa oleh pihak kepolisian? Memang sementara ini ada 4 saksi yang diperiksa. Yang pertama yakni dari suami korban. Yang lainnya itu ada saksi yang lewat di jalan raya yang memang pada saat kejadian itu menemani suami ini untuk melihat atau mencari keberadaan jenazah yang berada di bagasi mobil. Selain itu memang ada 2 juga tetangga korban yang diperiksa, namun pada saat ini yang dipanggil kembali ke Polsek Jalan Cagak atau diperiksa di Polsek Jalan Cagak ini hanya suami korban, anak.